wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C, dan kelas 3D. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kemarin. Kita masuk ke tema 4, pembelajaran 3, dan juga pembelajaran 4. Nah, silakan disimak videonya dan dipahami materi-materinya ya. Hari ini Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka tentunya membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Nah, amati kembali teks yang ada. Sebutkan kalimat yang menunjukkan kalimat syarat. Nah, kira-kira dari percakapan tadi yang mana yang merupakan kalimat syarat? Yang pertama, Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan juga hijau. Yang kedua, beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dapat ditanam oleh setiap RT? Nah, kita buat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jika jumlah RT yang ditugaskan adalah 10, berapa bibit yang dikeluarkan oleh kelurahan dibagi dengan banyak bibit untuk setiap RT. Oke, kita buat kemungkinan yang pertama. 950 dibagi dengan titik-titik hasilnya 10. Nah, sekarang kita coret terlebih dahulu nolnya. Tersisa 95 dibagi titik-titik menghasilkan 1. Oke, jika kita tahu 95 dibagi dengan 1, 95. Artinya 950 bibit dibagi 95 menghasilkan. Jadi setiap RT mendapat 95 bibit. Nah, selanjutnya kita akan membuat topi kreasi dari kertas karon. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Kita siapkan sebuah kertas koran. Lalu kita lipat kedua bagian menjadi dua bagian yang sama sisinya. Setelah dilipat dengan rapi, kertas koran tersebut kita lipat bagian ujung yang tertutup, kita lipat kembali menjadi dua bagian yang sama besar sisinya. Setelah dilipat kedua bagian, lalu kita lipat kembali kertasnya membentuk lipatan segitiga. Setelah membentuk lipatan segitiga, pastikan kertas koran dilipat dengan rapi ya anak-anak. Nah, langkah selanjutnya adalah kertas bagian bawah dilipat ke atas sampai membentuk segitiga. Lalu kita balik kertasnya. Lalu kertas yang di belakang kita lipat ke atas seperti yang bagian depan tadi. Nah, setelah selesai lipatan dari bawah ke atas tadi, kita selipkan kertas yang berlebih ke dalam lipatan segitiga. Lakukan pada setiap sisi ya nak. Sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat, sehingga membentuk segitiga yang utuh. Kalau sudah,
Buka tengah alas segitiga ke samping sehingga membentuk segi. Nah, ketika sudah selesai, bagian yang bawah ujung bawah kita lipat ke atas. Kedua sisi kita lipat sama persis sehingga membentuk topi. Nah, bentuk topinya sudah terlihat ya, Nak. Cukup mudah bukan cara membuat topi kreasi? Kita lanjut masuk ke materi pembelajaran 4. Amati gambar berikut ini dengan teliti. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Nah, kira-kira bagaimana pendapatmu dari gambar yang kamu lihat tadi? Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Nah, sesuai dengan gambar tadi ya, Nak. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Bersyukur memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Nah, dari teks tadi, jalan umum, kita mempunyai kewajiban dan hak masing-masing berhubungan dengan jalan umum. Ada yang tahu apa hak dan juga kewajiban kita berkaitan dengan jalan umum? Ya, kewajiban yang pertama adalah semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Nah, setelah melakukan kewajiban tentunya kita mendapatkan hak kita ya, yaitu hak untuk mendapatkan kenyamanan saat berjalan di jalan umum. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Nah, kira-kira bagaimana cara kita memilih jajanan yang sehat? Amati pertanyaan berikut. Berilah tanda contreng jika menyatakan makanan tersebut makanan sehat. Tetapi berilah tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Dari pertanyaan-pertanyaan 1 sampai 8 tersebut, kalian isi titik-titik yang ada di dalam kurung dengan mengisi tanda contreng jika itu makanan sehat dan silang jika bukan makanan sehat. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amati kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Nah, anak-anak, materi kita sampai di sini dulu ya. Tugas kalian di rumah, kerjakan LKS pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4. Selain itu, tugas kalian adalah membuat sebuah prakarya topik kreasi yang berbahan dasar koran, seperti yang ada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.